Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Landari Fitria Pandi dari kelas 2C, angkatan 2019 dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih tentang apa itu kesadaran. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, kesadaran itu ada consciousness dan ada awareness. Nah, consciousness dan awareness ini tuh artinya sama-sama kesadaran, namun berbeda artinya. Nah, consciousness ini tuh cakupannya tuh lebih luas. Nah, kalau misalkan awareness ini tuh lebih detail, lebih spesifik, dan lebih ke kesadaran diri sendiri. Nah, menurut William James, kesadaran itu merupakan alat yang memungkinkan individu untuk menimbulkan tindakan mereka sendiri. Nah, kesadaran juga merupakan fungsi dari pengetahuan. Karakteristik dari kesadaran itu, yang pertama, kesadaran itu dapat berubah-ubah tergantung pengalaman dan pengetahuan seseorang. Dan kesadaran itu juga sifatnya bersinambung atau berlevel dan tidak terputus. Dan juga karakteristik dari kesadaran itu selektif ya. Lanjut ya ke definisi kesadaran. Jadi kesadaran itu sama dengan pengetahuan. Nah, kesadaran juga merupakan pengetahuan internal. Maksud pengetahuan internal tuh pengetahuan diri kita sendiri. Kayak misalkan diri kita tuh tahu kalau obat itu tuh pahit. Nah, tapi belum tentu menurut orang lain obat itu tuh pahit. Nah, seperti yang tadi kesadaran itu dapat berubah-ubah ya tergantung pengalaman dan pengetahuan. Nah, selanjutnya kesadaran itu merupakan keadaan mental yang sedang menyadari sesuatu. Dan kesadaran itu yaitu mengenali tindakan dan perasaan diri sendiri. Kesadaran juga merupakan kesatuan pribadi, impresi, pikiran, dan perasaan. Nah, dan juga kesadaran itu merupakan keadaan bangun atau keadaan terjaga. Isi kesadaran yang pertama yaitu kesadaran berupa kondisi tertidur sampai terbangun atau terjaga. Maksudnya itu, jadi saat kita kesadaran itu tuh bukan terjadi saat kita terjaga atau terbangun. Saat tertidur pun kesadaran itu masih berjalan karena aktivitas otak kita tuh masih terus berjalan. Dua tuh ada kesadaran berupa pengalaman yang bersifat objektif ataupun subjektif. Nah, kesadaran objektif ini tuh melibatkan indera yang nantinya dimaknai secara umum, tergantung penerimaan stimulus berupa fisik. Contohnya itu saat kita menerima panjang gelombang cahaya yang berwarna merah, dan itu tuh sama. Nah, yang kedua tuh ada kesadaran subjektif yang melibatkan emosi dan rasa. Ketiga itu adalah kesadaran pikiran berupa harapan, kekhawatiran, dan lain-lain. Kesadaran yang pertama itu ada monitor diri dan lingkungan. Maksudnya dari lingkungan tuh kita tuh bisa beradaptasi. Nah, dan yang kedua tuh ada kontrol tingkah laku sehingga dapat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lingkungan. Nah, jadi kesadaran itu bisa mengontrol tingkah laku kita yang nantinya akan dimunculkan di suatu lingkungan. Selanjutnya ada di level kesadaran. Jadi di level kesadaran yang pertama ada high level awareness, yaitu level kesadaran yang paling tinggi. Nah, di high level awareness itu tuh prosesnya terkontrol ya. Jadi individu tuh cenderung akan fokus sama tujuan yang akan mereka capai. Nah, atensi yang digunakan di high level awareness ini tuh adalah selective attention. Seperti karakteristik yang tadi ya. Selective attention tuh apa sih? Nah, selective attention itu tuh kemampuan fokus pada satu aspek tertentu atau suatu hal tertentu dan mengabaikan hal-hal yang lain atau aspek-aspek yang lain. Nah, contohnya tuh seperti saat kita sedang mengerjakan ujian fisika ataupun matematika, kita tuh bakal lebih cenderung fokus memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya kan, kayak rumusnya dan lain-lainnya. Nah, yang kedua tuh ada lowest level awareness atau penurunan yang bersifat proses otomatis atau kondisi kesadaran yang membutuhkan atensi minimal dan tidak mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, di lowest level awareness ini tuh biasanya terjadi dry dreaming atau fantasi yang terbentuk ketika seseorang dalam kondisi terbangun atau biasanya kita kenal tuh kayak ngelamun. Nah, yang ketiga tuh ada
altered state of consciousness atau terbangun namun tidak dalam keadaan normal. Jadi kita tuh terjaga dan terbangun seperti ini, namun kesadaran kita tuh nggak sampai normal. Nah, itu tuh biasanya disebabkan oleh obat-obatan, trauma, kelelahan, hipnotis, dan deprivasi sensori, yaitu kurangnya stimulus sehingga terjadi penurunan fungsi alat indera. Nah, yang keempat tuh ada subconsciousness awareness, keadaan saat tidur dan bermimpi. Nah, biasanya di level kesadaran ini tuh terjadi waking subconsciousness awareness, yaitu keadaan di mana alam bawah sadar terbangun. Yang kelima tuh ada no awareness atau tidak ada kesadaran. Namun sebenarnya otak itu melakukan aktivitas. Nah, umumnya tuh terjadi karena benturan, anestesis, obat bius, dan koma. Nah, jadi kalau misalkan ada yang koma tuh bukan yang nggak sadar ya sebenarnya, cuma level kesadarannya itu di non-awareness. Kenapa bisa di non-awareness? Karena seperti yang tadi aku bilang, otaknya itu masih beraktivitas. Nah, menurut Freud, di dalam diri individu tuh terdapat memori, impuls, hasrat, pikiran yang tidak dapat diterima pada kondisi sadar, yaitu alam bawah sadar, sehingga terjadinya non-aware. Semoga materi yang tadi aku sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa ngebantu kalian ya teman-teman. Kayaknya cukup sekian, terima kasih. Nih, aku mau ngejelasin nih tentang